Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 171. Hei, kakak Yuze, apa yang harus aku lakukan? Apa yang terjadi tadi malam terungkap, dan bos perusahaan memarahiku sampai mati. Meiki juga sangat ingin mati. Ia adalah seorang bintang besar, dan kehidupan pribadinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap dirinya. Bisa dikatakan hal itu menentukan apakah ia dapat bertahan di industri hiburan. Bintang seperti dia tidak akan bisa merokok secara pribadi tanpa ketahuan, apalagi laki-laki. Yuze Ains berkata, Meiki, jangan khawatir, fotonya tidak jelas, kamu hanya perlu menyangkalnya sampai mati. Dalam hal ini, Anda segera meminta agensi Anda untuk mengirimkan klarifikasi di Weibo, dan saya juga akan menjelaskannya. Sebelum mengirimkannya, Anda mengirimkan kasusnya kepada saya dan kami akan meninjaunya. Meiki berkata dengan cemas, apakah ini oke? Meskipun fotonya tidak jelas, saya adalah seorang figur publik dan penggemar saya dapat mengetahui secara sekilas apakah itu saya. Mereka telah menentukan bahwa itu adalah aku. Wow, apakah karir aktingku sudah berakhir? Meiki masih seorang gadis kecil, jadi perusahaan mungkin baru saja memberinya ketakutan. Yuze Ains menghiburnya, jangan dengarkan omong kosong bosmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Pencarian panas akan segera hilang. Saya akan segera memberitahu Anda kekuatan keluarga Ains kami. Setelah menutup telepon, Yuze Ains mendengus dingin. Dia tidak tahu apakah paparazzi menyampaikan berita tersebut atau apakah seseorang dengan jahat mencoba menghukum Yuze Ains. Tapi bagaimanapun juga, Yuze Ains dapat dengan mudah menyelesaikan bencana ini. Jika Anda punya uang, Anda bisa membuat dunia berputar. Dan jika Anda punya uang, Anda bisa menghilangkan penelusuran populer. Yuze Ains menelepon lagi. Hapus pencarian populer, uang bukan masalah. Villa Zamrud. Cynthia Yandra menelusuri Weibo dan melihat berita ini. Adinata, lihat, bintang besar Meiki berkencan dengan Yuze Ains tadi malam, dan paparazzi mengungkapnya. Cynthia Yandra terkejut. Pencarian panas ini diatur oleh Adinata. Namun, Adinata masih berpura-pura terkejut dan berjalan. Benarkah? Coba saya lihat. Setelah melihat foto-foto yang sudah lama dia kagumi, Adinata mencibir. Jelita mengira dia menikah dengan suami yang baik. Tapi sekarang dia tahu apa itu Yuze Ains. Melihat Yuze Ains dimarahi oleh netizen, Cynthia Yandra pun menjadi bahagia, dan amarah yang dideritanya kemarin pun sangat lega. Cynthia Yandra berkata, tentu saja, orang jahatlah yang memiliki takdirnya sendiri. Kita tidak perlu membalasnya sama sekali. Dia akan bunuh diri. Adinata tersenyum dan mengangguk. Tapi menurutku tidak demikian dalam hatiku. Akankah ada hari untuk menjadi orang jahat? Apakah Tuhan begitu adil? Tidak. Jika bukan karena fotografi rahasia Dewangga, jika bukan karena pengaturan Adinata, Yuze Ains tidak akan mendapat balasan seperti sekarang. Jika yang dilakukannya tadi malam difoto oleh paparazzi lain, yang akan dilakukan paparazzi bukanlah membeberkannya, melainkan menggunakan foto tersebut untuk meminta uang kepada Yuze Ains. Setelah memberikan uang, Yuze Ains tidak sanggup menanggung pelecehan hari ini. Cynthia Yandra tiba-tiba teringat pada Jelita dan bertanya pada Adinata, Jelita seharusnya sangat sedih sekarang, kan? Apakah menurutmu Jelita akan tiba-tiba putus seperti yang dia lakukan dengan Chakravad terakhir kali, dan kemudian kembali untuk kembali bersama? Kamu sangat berhati lembut dan sangat mencintainya. Kamu bahkan menitikan air mata untuknya di konser. Jika dia memohon padamu untuk kembali bersama lagi, kamu pasti akan mencampakkanku dan berkumpul dengannya lagi. Kata-kata Cynthia Yandra membuat Adinata merasa malu. Adinata dengan cepat mengulurkan jarinya dan berkata seolah dia sedang bersumpah, Cynthia, aku berjanji tidak akan melakukan itu. Kamu adalah wanita yang paling kucintai sekarang. Jelita sudah berlalu, jadi berhentilah mengolok-olokku. Lagi pula, menurutku Jelita tidak akan putus dengan Yuze Ains karena kejadian ini, dan kecil kemungkinannya dia akan datang kepadaku untuk kembali bersama. Apa yang dikatakan Cynthia Yandra barusan tentu saja hanya lelucon. Dia tahu bahwa Adinata sangat mencintainya sekarang. Tidak jelas apakah Adinata masih mencintai Jelita, dan mana yang lebih dalam, cinta Adinata Brahma pada Jelita atau cintanya pada Cynthia Yandra. Ini adalah pemikiran yang dimiliki setiap wanita. Cynthia Yandra bertanya, mengapa? Adinata tahu betul bahwa Jelita adalah wanita yang menghargai uang dan status pasangannya lebih dari apapun. Karena aku tidak sekaya Yuze Ains, dan Jelita tidak akan menceraikan Yuze Ains kecuali dia bangkrut. Cynthia Yandra juga setuju dengan pernyataan Adinata. Aku akan menuangkan segelas sampanye untukmu.
Adinata tiba-tiba berdiri dan berjalan ke lemari anggur. "Mengapa kamu minum sampanye?" Cynthia Yandra berkata sambil tersenyum. Dia merasa ini agak terlalu sombong. Adinata mengangkat bahu dan tidak menjawab. Kenapa dia hanya menertawakan? Dia merasakan ponselnya bergetar, mengeluarkannya, dan melihat video yang dikirimkan naraswara kepadanya. Itu adalah video upacara pernikahan jelita tadi. "Aku ke kamar mandi dulu, dan kita akan merayakannya saat aku kembali." Adinata berbalik dan berkata kepada Cynthia Yandra bahwa dia tidak ingin Cynthia Yandra melihat video dia sedang menonton jelita. Dia masih belum sepenuhnya melupakan jelita. Jika Cynthia Yandra melihat sesuatu dari ekspresi wajahnya, dia akan cemburu. "Baiklah, silakan saja dan aku akan menuangkan sampanyenya." Cynthia Yandra berdiri sambil tersenyum. Ketika dia datang ke kamar mandi di lantai ini, Adinata membuka video dan mulai menontonnya. "Pertama kali aku melihat Yuze, aku jatuh cinta padanya dan memutuskan bahwa dialah pria dalam hidupku." Dalam video tersebut, jelita yang mengenakan gaun pengantin suci berwarna putih menyatakan cintanya kepada Yuze Ains di aula pernikahan. Setelah Adinata mendengar ini, dia sangat marah. "Jalang, kamu jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Beraninya kamu mengatakannya. Kenapa kamu tidak memberitahu tamu-tamu ini bahwa saat itu, kamu masih istriku, Adinata?" Jelita memang wanita yang paling membuat Adinata kehilangan kendali. Melihat kata-kata pertamanya saja sudah membuat Adinata bersemangat. Dia ingin mengatakan bahwa itu karena dia membencinya. Namun ia pernah berkata bahwa kebencian adalah dua sisi cinta. Cinta adalah kebencian dan kebencian adalah cinta. Tidak ada perbedaan. Adinata tidak mau mengakui bahwa dia membencinya sekarang, karena dia tidak mau mengakui bahwa dia masih mencintainya sekarang. Dalam video tersebut, jelita melanjutkan, "Yuze sangat baik padaku dan sangat menyayangiku. Aku belum pernah melihat pria yang begitu lembut." Jelita sudah mengucapkan kata-kata ini kepada Adinata secara pribadi 2 jam yang lalu. Adinata tidak merasakan apapun. Namun, selanjutnya, jelita berkata, "Saat itu, saya sedang bermimpi untuk tinggal bersayuki Maze di rumah yang dirancang olehnya. Yipin Jelita adalah sarang cinta kita. Aku yang membuat nama ini. Jelita adalah aku, dan Yipin adalah Yuze. Persetan denganmu." Adinata sangat marah sampai dia hampir menghancurkan ponselnya. Jika bukan karena takut Cynthia Yandra di luar mendengarnya, telepon di tangannya akan hancur berkeping-keping. Adinata mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin merobek kesucian jelita yang munafik dan menamparnya dengan keras lagi. "Yipin Jelita adalah konsep yang aku buat untukmu. Itu adalah bukti bahwa aku mencintaimu. Dan sekarang, kamu mengatakan bahwa itu adalah sarang cintamu dengannya. Aku, Adinata, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak mengubah Yipin Jelita menjadi reruntuhan." Bab 172. Adinata selalu sangat menyayangi Yipin Jelita. Karena ini adalah ide yang dia usulkan untuk Jelita ketika dia menikah dengan keluarga Wibisana, dan itu juga yang ingin dia lakukan untuk Jelita saat itu. Tempat itu membawa fantasinya tentang cinta yang indah. Oleh karena itu, bahkan setelah perceraian palsu pertama dengan Jelita, dia masih bersedia berinvestasi di keluarga Wibisana dan membiarkan mereka membangun Jiao kelas 1 ini. Tapi sekarang, Adinata tidak tahan lagi saat mendengar Jelita menghina tempat suci di hatinya dan menghina hubungan masa lalu mereka. Dia ingin mengubah Yipin Jiajuan menjadi reruntuhan, dan dia ingin mengubur semua cintanya pada Jelita. Saat ini, Adinata sudah berpikir untuk membeli tanah dan membangunnya menjadi kuburan. Adinata menunduk dan melirik ponselnya, dia tidak ingin menonton video ini untuk kedua kalinya. Mulai sekarang, dia tidak ingin melihat video atau foto apapun tentang Jelita. Oleh karena itu, Adinata langsung memasukkan naraswara ke dalam daftar hitam. "Berhenti mengirimiku omong kosong ini sepanjang waktu. Entah itu foto adikmu atau video Jelita. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan kalian, 2 saudara perempuan." Setelah mengambil beberapa menit untuk menenangkan diri, Adinata berpura-pura menyiram toilet, lalu berjalan keluar sambil tersenyum. Cynthia Yandra sudah menuangkan sampanye, dan ketika dia melihat Adinata datang, dia menyerahkannya kepada Adinata. "Prost, selamat," kata Cynthia Yandra sambil mengangkat sampanye. "Selamat, Prost." Adinata juga menjawab. Cynthia Yandra menyesapnya dan berkata dengan terkejut, "Adinata, kamu benar-benar luar biasa, kamu bahkan bisa berbicara bahasa Belanda. Aku baru saja memeriksanya saat kamu di toilet, bagaimana cara mengucapkan sorak-sorai dalam bahasa Belanda. Aku ingin mengujimu." Adinata juga menyesapnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kamu berbicara bahasa Jerman." "Hah? Jerman?" Cynthia Yandra tidak tahu kenapa. Adinata menjelaskan, pengucapan sorakan dalam bahasa Jerman dan sorakan dalam bahasa Belanda sama, tetapi dalam ejaannya, bahasa Belanda memiliki tambahan O. "Oh." Cynthia Yandra tiba-tiba mengerti dan memandang Adinata dengan kagum, "Saya sangat bangga memiliki pacar yang berpengetahuan dan berbakat. Adinata, aku hanya pernah ke sedikit negara, dan aku tidak tahu banyak bahasa asing.
Aku keluar dari perguruan tinggi sebelum lulus. Apakah menurutmu kamu tidak akan menyukaiku karena tidak berpendidikan? Cynthia Yandra yang selama ini sombong justru menunjukkan rasa rendah diri di depan Adinata. Adinata mencubit daging di wajah Cynthia Yandra dan berkata, "Saya adalah orang yang setengah matang sekarang. Saya tinggal di rumah yang Anda beli dan mengendarai mobil yang Anda beli. Beraninya saya tidak menyukai Anda. Haha." Cynthia Yandra tertawa, "Kalau begitu aku harus menghasilkan lebih banyak uang untuk mendukungmu. Aku akan segera keluar untuk wawancara. Yu Zeains akan menikah hari ini, dan hal besar sedang terjadi. Dia seharusnya terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak bisa menjagaku." Adinata mengangguk dan bertanya, "Di perusahaan mana kamu akan bekerja?" Cynthia Yandra berkata, "Bailey Express." Bailey dan Dongfeng Express milik keluarga Ains adalah pesaing dan pesaing terbesar, dan kedua perusahaan tersebut berada di Tianhai. Saya ingin bekerja di sana, dan kemudian berbisnis dengan keluarga Ains. Pertempuran di lapangan. Kebetulan sekali, Adinata pernah mewawancarai perusahaan ekspres ini sebelumnya. Namun, Adinata hanya mewawancarai seorang kurir kecil dan tidak pergi ke gedung kantor pusat Bailey sama sekali. Dan seseorang setingkat Cynthia Yandra harus melamar posisi penting. Saya berharap Anda sukses. Adinata mengangkat cangkirnya lagi. "Terima kasih, suami." Cynthia Yandra dengan senang hati menyesapnya lagi. Saat ini, Cynthia Yandra menyalakan ponselnya dan menemukan bahwa pencarian terpopuler tentang Meiki dan Yu Zeains di Weibo sudah tidak ada lagi. Pencarian populer telah dihapus? Cynthia Yandra tiba-tiba berteriak kaget. Adinata juga menyalakan ponselnya untuk memeriksa. Tempat nomor 1 di daftar pencarian terpopuler yang awalnya meledak, kini telah menghilang. Sebaliknya, ada pesan, Meiki Agency mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi. Setelah mengklik, saya melihat bahwa itu adalah agensi Meiki, mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan di Weibo adalah salah. Selain itu, mereka mengatakan bahwa Meiki masih lajang, tidak punya pacar, dan tidak mengenal generasi ketiga keluarga Ains. Saat ini, ketika sesuatu terjadi pada seorang selebriti, pada dasarnya agensilah yang angkat bicara. Selebritis itu sendiri tidak akan mempublikasikan apapun dan sama sekali tidak terlibat dalam masalah tersebut. Hal ini berbeda dengan di luar negeri, di mana para selebritis secara pribadi merobek diri mereka sendiri. "Oh, aku tidak menyangka keluarga Ains menjadi begitu kuat." Itu adalah pencarian panas di Weibo dan dihapus dalam waktu 10 menit. Cynthia Yandra sedikit kecewa. Dia sangat ingin melihat Yu Zeains menuai konsekuensinya. Namun, kenyataannya adalah jika Anda punya uang, Anda bisa lolos begitu saja. Adinata mengklik postingan Weibo yang diklarifikasi oleh agensi dan menemukan bahwa semua komentar di Weibo adalah positif. "Meiki, kami percaya padamu, memalukan jika menyebarkan rumor. Tolong lebih memperhatikan karya senimannya. Terima kasih." Semua komentar ini dibuat oleh troll, dan mungkin sudah diatur sebelumnya. Namun, setelah mengklik topik ini dan memposting di Weibo dari netizen lain, Adinata menemukan bahwa sebagian besar netizen masih tidak mempercayai klarifikasi tersebut. "Apa menurutmu kami bodoh? Itu jelas Meiki. Kamu berani melakukannya, tapi kamu tidak berani mengakuinya. Haha, keluarga Ains kaya sekali, menghapus pencarian trending itu seperti bermain-main. Ayo putus, ayo putus. Kita dan bajingan lain akan berhenti berusaha menangkap kuncir anak muda kaya dan bintang besar." Setelah membaca komentar online beberapa saat, Adinata berkata, "Cynthia, kamu tetap pergi ke wawancara seperti biasa hari ini." Meski pencarian panas telah dihapus, foto tersebut telah beredar dan banyak netizen yang menyimpannya. Dan netizen sama sekali tidak percaya dengan klarifikasi tersebut. "Saya rasa masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah." Cynthia Yandra mengangguk, "Kalau begitu saya akan pergi untuk wawancara sekarang." Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak keluarga Ains dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, Adinata menyaksikan Cynthia Yandra pergi. Setelah Cynthia Yandra pergi, mata Adinata seperti obor, dan bola api sudah muncul di hatinya. Kata-kata yang diucapkan jelita kepadanya di halaman sebelumnya telah menyulut api ini. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menggunakan cara komersial untuk membalas dendam pada Yu Zeains. "Aku tidak akan membiarkan Yu Zeains lolos dari bencana ini dengan mudah. Semakin kamu berusaha menyangkalnya, semakin aku akan membuktikan kejahatanmu." Adinata mengangkat ponselnya dan menelepon butler Leon. "Tuan, apa perintahmu?" "Pelayan Leon, kakek saya ada di Tianhai. Apakah dia punya properti atau toko lain?" "Ada banyak." "Di mana tuan muda membutuhkan rumah? Apakah ada orang di Villa Sheshan?" "Ya." "Ketika tuan muda kedua meninggalkan Tianhai tahun lalu, dia meminta saya untuk meninggalkan vilanya di Sheshan kepada tuan muda ketiga untuk Anda gunakan." "Oh, kakak kedua meninggalkan rumah untukku? Di mana kuncinya?" "Di Jalan Longyun nomor 2533, Cafe Si Chen." "Baiklah, aku mengerti."
Setelah menutup telepon, Adinata naik taksi dan datang ke tempat bernama Shichen Cafe. Lokasi ini memang bukan di kawasan perkotaan Tianhai, relatif terpencil dan jarang penduduknya, namun jalan ini sangat artistik. Jalanan dikelilingi pepohonan di kedua sisinya, menghalangi sebagian besar sinar matahari, angin sepoi-sepoi sepanjang perjalanan sangat nyaman. Setelah turun dari mobil, Adinata membuka pintu dan masuk. Yang menarik perhatian saya adalah seorang wanita yang penampilannya tak kalah dengan jelita. Bab 173. Adinata perlahan membuka pintu kaca kafe. Suara lonceng angin Edo Jepang yang tergantung di pintu membuat nyonya rumah di kafe itu mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Sinar matahari di luar pintu menyinari sebagian besar tubuh Adinata, dan dia penuh energi seolah-olah dia telah keluar dari cahaya. Di kafe, wanita itu mengenakan gaun Prancis berwarna pink dan menggendong seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun di pelukannya. Penampilan ibu dan anak perempuannya bisa digambarkan sangat memukau. Adinata tertegun saat pertama kali melihat wanita itu, menyebabkan dia menahan pintu kafe setidaknya selama 5 detik. Dalam 5 detik ini, dia menatap wajah wanita itu dengan serius. Gadis itu belum tua. Meski punya anak, usianya pasti belum di atas 25 tahun. Fitur wajahnya sama dengan jelita, keduanya sempurna, sama-sama cantik super yang membuat orang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dibandingkan dengan kesombongan jelita yang akan memikat seluruh negeri, wanita ini tampak lebih lembut dan halus. Ada senyuman tipis di wajahnya yang membuat siapapun merasa tak ada jarak, layaknya teman sekelas atau rekan kerja. Ini pasti wanita dari saudara laki-laki kedua. Adinata diam-diam mengatakan bahwa dia tahu bahwa saudara laki-laki keduanya lebih terobsesi dengan penampilan daripada dirinya. Saat mencari wanita, dia sama sekali tidak mencari wanita cantik biasa. Mereka semua mencari wanita cantik yang akan memikat seluruh negeri. Saat ini, ketika sesuatu terjadi pada selebriti, mereka hanya menyangkalnya secara membabi buta dan memperlakukan netizen sebagai orang bodoh. Mereka kehilangan semua penggemar dan popularitasnya di mata orang yang lewat, dan secara bertahap kehilangan popularitasnya. Lebih baik mengakuinya dengan berani. Meiki berkata, tetapi Yuze Ains mempunyai seorang istri sekarang. Harus saya akui, bukankah saya seorang simpanan? Adinata berkata, kuncinya ada di sini. Katakan saja Yuze Ains berbohong kepada Anda dan tidak pernah menyebut jelita. Sampai hari ini, Anda tidak tahu bahwa dia menikah dengan wanita lain. Meiki kembali berpikir keras. Kebanyakan orang di Weibo adalah perempuan, dan perempuan adalah orang yang paling mudah untuk bersimpati. Sekali ini adalah pria bajingan yang selingkuh dari Meiki, Meiki pasti akan mendapat dukungan dari netizen wanita yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang ide yang bagus, kata Meiki, tetapi dengan cara ini, saya akan menyinggung perasaan Yuze Ains. Keluarga Ains sangat kuat, saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Adinata menyalakan sebatang rokok, menyilangkan kaki, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu dapat menyinggung perasaanku? Kami berdua, kamu pilih salah satu, menyinggung dia atau aku. Meiki tidak tahu siapa Adinata, tapi dia tahu bahwa Dewangga yang baru saja menjemputnya jelas bukan orang yang sederhana. Kedua pria yang dipimpin oleh Dewangga merasa seperti sosok setingkat kakak, dan Dewangga berperilaku seperti pelayan di depan Adinata. Siapapun yang berani melawan keluarga Ains pasti merupakan orang yang hebat. Meiki berpikir dalam hati. Setelah kejadian ini terungkap, Meiki menyalahkan Yuze Ains di dalam hatinya. Salahkan dia karena bersikeras meneleponnya tadi malam dan bersikeras untuk berhubungan intim dengannya. Namun, Yuze Ains dan dia tidak memiliki hubungan cinta yang sederhana, melainkan mengandalkan uang untuk mempertahankannya. Alasan mengapa Meiki begitu patuh dan dia datang setiap kali Yuze Ains meneleponnya adalah karena Yuze Ains memberikan uangnya untuk dibelanjakan. Meiki bingung, saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, tetapi saya tidak berani menyinggung perasaannya. Selain itu, dia menghabiskan banyak uang untuk saya dalam 6 bulan terakhir. Akan sangat tidak baik jika saya menyakitinya. Kali ini, Adinata tersenyum, mengetahui bahwa bintang besar ini mulai membuat kesepakatan. Berapa banyak yang dia keluarkan untukmu? Adinata bertanya. Meiki berkata, pasti 10-20 juta. Dan dia hanya berjanji jika saya kehilangan pekerjaan, dia akan mendukung saya. 10 hingga 20 juta bukanlah jumlah yang banyak untuk seorang bintang. Bintang populer seperti Meiki masih membutuhkan uang sebanyak itu untuk mendapatkan dukungan apapun. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar uang yang diperoleh masuk ke kantong perusahaan, dan para artis menerima sangat sedikit. Sebelum artis-artis ini menjadi populer, mereka menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaan, dan keuntungan mereka sangat rendah, bahkan ada yang kurang dari 30%. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Meiki tidak populer, pendapatan Meiki hampir nol dan bahkan berhutang pada agensi tersebut.
Meiki berasal dari keluarga biasa-biasa saja dan bekerja keras hanya untuk menghasilkan uang. Adinata berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya juga bisa memberi Anda uang. Apa pendapatmu tentang villa ini? Baru setelah itu Meiki memperhatikan villa itu dengan cermat. Dekorasi di dalam villa itu sangat indah dan mewah. Selain itu, lokasi di sini adalah kawasan yang sangat kaya. Dia tahu betapa mahalnya harga rumah di sini. Adinata berkata, selama kamu bersedia melakukan apa yang aku katakan dan menuduh Yuze Ain selingkuh dan mempermainkan perasaanmu, villa ini akan menjadi milikmu. Benarkah? Meiki menatap Adinata dengan heran. Dia selalu ingin membeli rumah di Tianhai, namun dengan penghasilannya, dia harus bekerja selama 2 tahun lagi untuk mendapatkan uang. Namun, dalam industri hiburan saat ini, banyak orang baru bermunculan setiap tahun, dan mereka tersingkir dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih akan berada di pasar 2 tahun kemudian. Adinata mengangguk, saya baru saja melakukan perhitungan kasar pada rumah ini, termasuk barang-barang di rumah itu, dan jumlahnya mencapai hampir 100 juta. Saya juga sudah membaca kontrak antara Anda dan agensi Anda. Anda hanya bisa mendapatkan 50% setelah 1 tahun, dan Anda harus membayar kembali uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih Anda. Kamu bisa mendapatkan 100 juta ini sendiri. Jika kamu beruntung, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Jika aku terlibat dalam industri hiburan di masa depan, aku mungkin akan membantumu dan mengizinkanmu berakting di beberapa film karya sutradara besar. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Adinata telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan sekarang tergantung pada pilihan Meiki. Dia berjuang untuk waktu yang lama, baik Yuze Ains maupun pria di depannya tidak bisa tersinggung. Namun, dia membenci Yuze Ains di dalam hatinya. Latar belakang keluarga Meiki rata-rata, namun ia memiliki kepribadian yang menyendiri dan bukan wanita yang mudah diurus. Ketika dia bersayuki Maze Ains, dia juga tertipu oleh kata-kata manis Yuze Ains, mengira bahwa Yuze Ains sangat menyukainya dan ingin menikahkannya dengan keluarga Ains. Siapa yang tidak ingin menjadi menantu keluarga Ains? Ternyata Yuze Ains hanya mempermainkannya. Memikirkan hal ini, Meiki menatap Adinata dengan kebencian di matanya dan memberikan jawabannya. Oke, aku mendengarkanmu. Bab 175. Adinata juga memiliki senyuman di wajahnya. Sangat mudah untuk menemukan rekan satu tim melawan mereka yang berperilaku buruk. Karena jika laki-laki adalah bajingan, dia tidak akan pernah memperlakukan satu wanita saja seperti bajingan, dia akan memperlakukan semua wanita seperti ini. Jadi, Adinata membuka memo di ponselnya dan secara pribadi merancang kasus terhadap Yuze Ains untuk Meiki. Tentu saja, agar masalah ini mempengaruhi perusahaan Dongfeng keluarga Ains Yuze, dia juga akan mengambil kesempatan untuk menyeret kakek Yuze Ains ke dalam masalah. Meiki adalah lalu lintas yang besar, dan dia ingin menggunakan lalu lintas Meiki sebagai bintang untuk menimbulkan dimensi berbeda pada perusahaan keluarga Qianyi. Setelah menulisnya, Adinata menunjukkannya kepada Meiki dan memintanya untuk menghafalkannya. Meiki melirik sekilas dan berpikir tidak ada masalah, tapi kemudian bertanya, kenapa kamu harus mengambil video? Tidak bisakah kamu mempostingnya di Weibo saja? Adinata berkata, kata-kata tidak memiliki fungsi identifikasi. Akun Weibo Anda dikendalikan oleh perusahaan Anda. Begitu Yuze Ains menemukan cara untuk menyingkirkan perusahaan Anda, kata-kata yang Anda posting juga akan dihapus. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan pernyataan bahwa akun Anda diretas dan bukan Anda yang mengirimkannya. Tapi videonya berbeda. Yang ada di video itu adalah kamu. Kalaupun Weibo-nya dihapus, tetap akan disebarkan oleh netizen. Meiki mengangguk sambil berpikir. Adinata menambahkan, saat kamu merekam video nanti, kamu harus terlihat sedikit sedih. Kamu harus memiliki kesedihan karena ditipu oleh bajingan. Kamu harus menangis dan berbicara pada saat yang sama. Bisakah kamu melakukannya? Meiki menggelengkan kepalanya dengan sederhana, saya tidak bisa melakukannya. Mengapa Anda tidak memukul saya? Adinata kembali membuat wajah tanda tanya hitam. Apakah wanita ini suka dipukuli? Meiki pun tersenyum jahat. Ini adalah pertama kalinya Adinata mendengar permintaan seperti itu. Beraninya Adinata benar-benar memukulnya. Jika dia pingsan, itu akan lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Namun karena bintang besar berani mengajukan permintaan seperti itu, Adinata tidak lagi sopan, mengulurkan tangannya dan memutar kaki Meiki. Ah, sakit. Meiki tiba-tiba mendorong Adinata menjauh, dan air mata langsung mengalir. Tetap seperti ini, ayo mulai merekam. Adinata segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Meiki mengeluh tentang Adinata beberapa saat, lalu menghadap kamera dan menangis. Halo semuanya, saya Meiki. Saya tahu banyak penggemar saya yang ingin peduli pada saya. Semua orang juga ingin tahu yang sebenarnya. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Faktanya sama dengan berita. Tadi malam,
Saya memang bersayuki Maze Ains, putra generasi ketiga keluarga Ains, dan kami masih di dalam mobil. Saya tahu banyak penggemar yang kecewa dengan saya, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya ditipu dan saya bukan wanita simpanan. Yuze Ains telah mengejarku sejak setengah tahun yang lalu. Setelah lama mengejarku, aku setuju dengannya. Kupikir dia sangat menyukaiku, jadi aku berkencan dengannya. Tapi, di luar dugaan, dia menikahi wanita lain tanpa sepengetahuanku. Sampai tadi malam, aku mengira aku adalah satu-satunya miliknya. Saya tahu bahwa keluarga Ains sangat berkuasa. Kakeknya adalah ketua Dongfeng Express dan merupakan orang besar dalam daftar orang kaya dalam negeri. Saya juga tahu bahwa video ini mungkin akan segera dihapus, dan saya mungkin akan dicekal secara permanen. Namun, saya harus memberitahu semua orang kebenarannya dan memberitahu para penggemar yang menyukai saya bahwa saya, Wang Meiki, tidak pernah melakukan kesalahan moral. Video tersebut diambil dengan ponsel Wang Meiki. Setelah syuting, Adinata menontonnya lagi dan berpikir tidak apa-apa, jadi dia mempostingnya langsung di Weibo. Lalu, keduanya diam-diam menunggu reaksi netizen. Wang Meiki memang artis populer di industri hiburan saat ini. Menit pertama setelah videonya diposting, jumlah komentar dan retweet melebihi 2,000. 2 menit kemudian, jumlah retweet dan komentar melebihi 50,000. Klik pada komentar, dan itu semua adalah pesan dari penggemar sejati dan orang yang lewat. Meiki, kami akan selalu mendukungmu. Yang harus dilarang adalah si bajingan Yuze Ains. Kamu tidak salah. Apakah kamu bercanda dengannya? Siapa Yuze Ains? Apa hebatnya memiliki uang? Bisakah kamu menipu perasaan orang lain jika kamu punya uang? Meiki, kita sebenarnya tertipu. Dia menangis sedih sekali. Aku ingin membunuh binatang itu. Pada saat yang sama, di pesta pernikahan Yuze Ains dan Jelita, para tamu sudah lama makan, dan episode sebelumnya perlahan-lahan terlupakan. Yuze Ains dan Jelita juga memegang gelas anggur dan bersulang di setiap meja. Pada saat ini, seorang pelayan pria hotel, yang belum terlalu tua, mungkin berusia awal 20-an, tiba-tiba mengambil pisau dan menebas Yuze Ains. Apakah kamu yang menyusunnya, Yuze Ains? Kamu bajingan. Aku ingin membalaskan dendam Meiki. Pelayan pria ini adalah penggemar Wang Meiki, sangat fanatik, dan telah memberikan perhatian khusus kepada Wang Meiki, sehingga pelayan tersebut melihatnya segera setelah Wang Meiki memposting di Weibo. Setelah membacanya, dia menjadi sangat marah hingga dia menebas Yuze Ains dengan pisau. Saat ini, Yuze Ains masih tidak tahu apa yang terjadi. Karena panik, Yuze Ains memukul wajah pelayan itu dengan botol minuman keras di tangannya. Namun tangannya masih tergores dan darah langsung mengalir keluar. Suamiku! Jelita juga berteriak. Tamu-tamu lain juga berdiri kaget. Orang-orang ini semua adalah tokoh besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dan setiap nyawa berharga. Oleh karena itu, mereka tidak pernah pergi ke tempat semrawut dan hampir tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Feng Ains, yang pernah menjadi tentara dan masih magang, dengan cepat mengejar dan menundukkan pelayan itu ketika dia hendak memotongnya untuk kedua kalinya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Apakah itu Adinata? Feng Ains meraih lengan pelayan itu dan bertanya. Pelayan itu sama sekali tidak tahu siapa Adinata, dan hanya berteriak, Yuze Ains, kamu berbohong kepadaku tentang perasaan Dewi, kamu akan mati. Pada saat ini, seseorang di antara para tamu berteriak, tidak, Yuze Ains sedang dalam pencarian trending lagi. Tidak hanya Yuze Ains, tetapi juga Yuan Hang Ains, Tuan Ains, Anda juga berada dalam pencarian panas, dan perusahaan Anda Chunfeng Express juga berada dalam pencarian panas. Apa? Yuan Hang Ains, Feng Ains, dan Yuze Ains semuanya terkejut. Mereka segera menyalakan ponselnya dan melihat video Wang Meiki menangis. Dukung Wang Meiki, kalahkan keluarga kaya Ains. Di masa depan, semua orang harus berhenti menggunakan Dongfeng Express untuk mengirim parcel. Jika kamu mendidik bajingan seperti Yuze Ains, kakeknya juga bukan orang baik. Tahan angin musim semi. Jangan mengira hanya karena kamu adalah keluarga miliarder, kamu bisa menghalangi keluarga Meiki kami. Komentar di internet sangat banyak. Setelah Wang Meiki mengeluarkan Yuan Hang Ains, semua orang menyerang Yuan Hang Ains dan perusahaannya. Kakek, saham kita anjlok dengan cepat. Feng Ains menyalakan teleponnya dan melihat saham mereka, dan menemukan bahwa pasar segera bereaksi dan langsung jatuh. Yuan Hang Ains mengertakkan gigi, dan ketika dia melihat ke arah Yuze Ains, dia mengeluh sedikit lagi. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan bintang kecil. Jangan pernah berpikir untuk mengendalikan perusahaan keluarga kita di masa depan. Bab 176. Hari bahagia Yuze Ains, seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun di adegan pernikahan, ia ditikam dan tangannya terluka serta berdarah. Untungnya, bukan tangan yang jarinya pernah dipatahkan oleh Adinata sebelumnya. Rasa sakit fisiknya diabaikan, tetapi ia begitu dibenci oleh kakeknya yang paling dihormati.
Yuze Ains patah hati dan mengeluarkan air mata. Teman baik dan pengiring pria melihat dia berdarah dan segera mengantarnya ke rumah sakit. Juwita Jayanti juga datang dan berkata kepada pengantin wanita Jelita, "Jelita, tolong temani Yuze ke rumah sakit secepatnya. Kenapa kamu tidak ikut?" Jelita baru saja menggunakan ponsel Hanasta Song untuk menonton video yang dikirim oleh Wang Meiki, dan dia merasa sangat meledak-ledak dan marah. "Aku tidak pergi." Kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian terhadap Yuze Ains. Jelita marah, dia mengira dialah satu-satunya milik Yuze Ains. Namun, saya tidak menyangka bahwa selain dirinya sendiri, Yuze Ains juga mengangkat bintang kecil, dan bahkan bermain-main dengannya di malam pernikahannya. Juwita Jayanti segera menarik Jelita ke samping dan berbisik, "Putriku, jangan bodoh. Jangan mengajukan cerai seperti yang kamu lakukan saat menikahi Cakravarti terakhir kali. Gadis bodoh, pria mana di dunia ini yang tidak bernafsu?" Pada zaman dahulu, laki-laki masih memiliki 3 istri dan 4 selir. Yuze Ains memiliki kondisi yang sangat baik, tidak masalah jika dia memiliki 1 atau 2, asalkan dia menghormati Anda dan mengakui Anda sebagai istri keluarga Ains. Jelita terdiam beberapa saat, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun keluarga Wibisana kami tidak sebaik keluarga Ains, kami tidak begitu rendah hati, bukan?" Juwita Jayanti berkata, "Ibu tahu kamu bersalah, tapi keluarga Wibisana kami mengandalkanmu. Mohon bersabar dan maafkan Yuze. Saya yakin dia akan mengoreksi dirinya sendiri." Jelita hanya marah, tentu saja dia tidak berani menyebutkan perceraian. Namun, Jelita tetap tidak mengikutinya ke rumah sakit, melainkan naik mobil kembali ke rumahnya di Jade Villa sendirian. Yuze Ains pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya dan bergegas kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, dia terus menelepon Wang Meiki tanpa tersambung, dan mengirim banyak pesan WeChat yang mengancam kepadanya, tetapi dia tidak membalas. Yuze Ains juga mengatakan bahwa Wang Meiki tidak akan mampu bertahan di industri hiburan. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk membunuh Wang Meiki, semakin banyak orang yang akan mendukungnya. Hal ini telah meningkat menjadi masalah konfrontasi kelas. Sekalipun rakyat jelata bukan penggemar Wang Meiki, jika mereka tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tahu bahwa dia akan dilarang oleh penguasa, maka rakyat jelata akan tetap bersatu dan bertarung denganmu. Konfrontasi generasi kedua yang kaya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Tiongkok sudah sangat besar. Orang-orang seperti Yuze Ains menghabiskan lebih banyak uang untuk menikah daripada penghasilan orang biasa sepanjang hidup mereka. Hidup di bawah langit yang sama, orang biasa memiliki kebencian alami terhadap generasi kedua yang kaya seperti Yuze Ains. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Yuze Ains untuk berhasil memblokir Wang Meiki, apalagi Wang Meiki sudah menerima villa tersebut sebagai hadiah dari Adinata, jadi dia tidak peduli untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Sesampainya di rumah, tangan Yuze Ains dibalut perban dan sebuket besar mawar merah. Memasuki ruangan, saya menemukan Jelita sedang duduk di tempat tidur di kamar tidur, tampak sedih dan dengan air mata di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menangis. Yuze Ains menyerahkan mawar itu kepada Jelita, tapi Jelita menjatuhkannya ke tanah. Yuze Ains langsung berlutut di depan Jelita. "Sayang, aku salah, maafkan aku." Yuze Ains bukanlah orang yang rendah hati, dalam beberapa hubungan terakhir, hanya wanita yang berlutut padanya, tapi dia tidak pernah berlutut padanya. Sebagai tuan muda dari keluarga Ains, dia tidak membutuhkannya. Namun, tidak seperti pernikahan Jelita, dia harus bergantung pada Jelita dan anak dalam kandungannya untuk menutupi dirinya. Dia juga punya rencana sesat yang telah berlangsung selama 15 tahun. Oleh karena itu, dia harus membujuk Jelita dengan baik. Jelita memandang Yuze Ains dengan marah. "Yuze Ains, ternyata kamu begitu baik padaku, tapi kamu berbohong padaku. Kamu malah mengangkat bintang kecil. Sayang sekali aku begitu mempercayaimu." Jelita melempar bantal ke kepala Yuze Ains. Yuze Ains tidak bersembunyi, dan berkata, "Saya bajingan, saya binatang buas. Anda bisa memukul dan memarahi saya, selama Anda bisa memaafkan saya. Sayang, aku melihatnya kemarin hanya karena aku ingin mengakhiri hubungan dengannya. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini." Dia sangat marah hingga dia menyerangku seperti ini. "Jelita, aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah menyentuh wanita lain lagi di masa depan." Yuze Ains memohon pada Jelita untuk waktu yang lama. Jelita tidak punya niat untuk bercerai secara tegas. Ditambah dengan tekanan dari keluarga Wibisana, dia tidak punya pilihan selain memaafkan Yuze Ains. Namun, meskipun dia telah memaafkan Yuze Ains, cintanya pada Yuze Ains telah sangat berkurang. Terlebih lagi, setelah kecewa dengan Yuze Ains, Jelita memikirkan Adinata lagi. Pada saat yang sama, ketika pernikahan Yuze Ains berada dalam kekacauan dan hubungannya rusak, Cynthia Yandra diam-diam datang ke gedung Bailey Express Company, perusahaan pengiriman ekspres terbesar kedua di negara tersebut.
Dia melamar posisi di sini. Bagi orang setingkat Chintya Yandra, tentu saja tidak perlu bertemu dengan HR. Mereka semua bertemu langsung dengan presiden atau wakil presiden. Presiden perusahaan Bailey Express tidak ada di Tianhai, jadi kali ini Chintya Yandra membuat janji dengan wakil presiden He Jian. Sebelum Chintya Yandra bertemu dengan He Jian, Chen An, wakil presiden perusahaan Bailey dan sekretaris dewan direksi, diam-diam menelepon Yu Zeains di kantor. Yu Ze, Paman Chen. Keduanya memiliki hubungan dekat, karena Chen An lari dari Chun Feng Shuyun dan dibawa keluar oleh kakek Yu Zeains. Kemarin, Yu Zeains menduga Chintya Yandra akan melamar pekerjaan di pesaing mereka Dongfeng Express, Bailey Express. Oleh karena itu, dia telah memberitahu wakil presiden Bailey Chen An bahwa selama Chintya Yandra melamar pekerjaan itu, dia tidak akan menggunakannya. Chen An berkata, Yu Ze, Chintya Yandra ada di sini seperti yang diharapkan. Saya tidak berencana untuk menemuinya, tetapi Tuan He bersikeras untuk menemuinya. He Jian, bukankah kamu memberitahunya bahwa Chintya Yandra adalah orang yang ingin aku hadapi? Apa yang kamu maksud dengan lelaki tua yang belum lulus kuliah ini? Yu Zeains sedikit marah. Meskipun Chun Feng dan Bailey adalah pesaing, jika ada dendam pribadi yang terlibat, masing-masing harus saling berhadapan. Hal-hal di dunia bisnis harus diperebutkan, tetapi Chintya Yandra bukanlah bakat logistik, jadi Bailey tidak perlu mendapatkannya. Chen An menjelaskan, saya menyuruhnya untuk memberinya Bentley yang Anda berikan kepada saya, tetapi dia tidak mendengarkan. He Jian sepertinya sangat menyukai Chintya Yandra. Saya kira dia ingin mempertahankannya. Yu Zeains mendengus dingin. Saya tidak percaya He Jian berani menyinggung kakek saya dan bersikeras mempertahankan Chintya Yandra. Bahkan Anda, Tuan Xie, jangan berani menyangkal wajah kakek saya. Katakan padanya, selama dia berani menggunakan wanita Chintya Yandra ini, keluarga Ains kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. 10 menit kemudian, Chintya Yandra muncul di kantor He Jian, mengenakan setelan profesional. Saat Chintya Yandra muncul, He Jian menelan ludahnya dengan penuh semangat. Siapapun dapat melihat apa yang He Jian pikirkan tentang Chintya Yandra. Bab 177. He Jian berusia 40-an, tapi dia tidak botak atau gendut. Dia memakai kacamata dan terlihat ceroboh. Chintya Yandra masuk dengan senyum di wajahnya dan mengulurkan tangan ke He Jian. Tuan He, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu denganmu. He Jian juga dengan cepat mengulurkan tangannya dan memegang Chintya Yandra. Merasakan tangan kanan si cantik yang lemah dan ramping, He Jian menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama, dan terus menatap Chintya Yandra. Chintya, kamu cantik lagi. Keduanya bertemu sebelumnya di sebuah forum di Toronto, saat itu He Jian kebetulan sedang serangan asma dan tidak punya obat. Sebagai orang asing, Chintya Yandra segera membuatkan secangkir kopi panas untuk He Jian dan menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, He Jian jatuh cinta pada Chintya Yandra. Bagi Chintya Yandra, ini hanyalah hal kecil, dan dia sangat baik kepada banyak pria, terutama yang berada di level CEO. Setelah Chintya Yandra datang ke Tianhai, alasan mengapa dia datang kepadanya terakhir kali adalah karena dia tahu bahwa He Jian memiliki pemikiran lain tentangnya, dan mereka sangat kuat. Jika Yu Zeains tidak memaksanya melakukan apapun, dia tidak akan terlalu ingin bertemu orang ini, lagi pula dia sudah punya pacar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan He. Tubuh Tuan He terlihat jauh lebih baik. Chintya Yandra membalik rambutnya. He Jian selalu memegang tangan Chintya Yandra. Tidak hanya itu, dia juga meletakkan tangannya yang lain di atasnya, memegang tangan Chintya Yandra dengan kedua tangannya secara bersamaan, dan berkata, aku sangat merindukan hari-hari ketika aku bermain ski bersamamu di Kanada 3 tahun lalu. Apakah kamu masih ingat? Kamu tidak tahu cara bermain ski saat itu. Aku memelukmu dari belakang dan mengajarimu langkah demi langkah seperti kamu sedang belajar. Berjalan. Chintya Yandra tampak malu, dan beberapa gambar indah resor ski Danau Louis terlintas di benaknya. Hutan, danau, segala macam pemandangan indah, semuanya tertutup salju. Sejak diajari bermain ski oleh He Jian, Chintya Yandra jatuh cinta dengan proyek hiburan ini dan bermain ski setiap musim dingin. Chintya Yandra datang untuk meminta sesuatu darinya kali ini, tapi dia terlalu malu untuk menarik tangannya kembali dan berkata sambil tersenyum. Keterampilan bermain ski Tuan He berada pada level atlet profesional. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Saya di sini di Tianhai sekarang. Kita bisa bermain ski di Hokkaido pada musim dingin. He Jian juga tersenyum bahagia. Oke, ayo kita pergi ke Hokkaido bersama. Baiklah, kenapa kamu tidak memintaku duduk? Chintya Yandra berkata dengan canggung. Oh, salahkan aku, datang dan duduklah. He Jian Dao. Mengetahui bahwa Chintya Yandra akan datang, He Jian sudah membuat teh dan meminta bawahannya membeli sofa merah kecil untuk diduduki Chintya Yandra. Ada juga bantal dan bunga yang sangat nyaman yang mengekspresikan cinta.
Setelah Cynthia Yandra duduk, Hijian bertanya, "Sudah berapa hari kamu berada di Tianhai?" Cynthia Yandra menjawab, "Saya baru saja tiba, hanya beberapa hari yang lalu. Aku dengar kamu sudah melamar pekerjaan di banyak perusahaan, kenapa kamu tidak datang kepadaku dulu?" tanya Hijian. Cynthia Yandra mengetahui niat Hijian terhadapnya, dan dia berbeda dari pria lain. Meskipun CEO lain juga memiliki pemikiran tentang Cynthia Yandra, kebanyakan dari mereka menyembunyikannya di dalam hati. Tapi Hijian berbeda. Pikirannya tentang Cynthia Yandra tertulis di wajahnya, dan siapapun bisa melihatnya. Hal ini membuat Cynthia Yandra tidak nyaman. "Apakah aku tidak ikut?" Cynthia Yandra berkata sambil tersenyum. "Hijian Dao, Tuan Xie tidak berada di Tianhai dan tidak dapat bertemu Anda. Sulit juga bagi kami untuk memberi Anda posisi Wakil Presiden Baili. Saya harus mengakui hal ini kepada Anda sebelumnya. Baili Express Company juga merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan miliar, dan posisi Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja." Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, "Tuan Hi, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Wakil Presiden. Saya hanya ingin melamar manajer di departemen manapun. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya perlu belajar lebih banyak dan mengalami lebih banyak di berbagai bidang, posisi." "Manajer departemen?" Giliran Hijian yang tersenyum. "Anda adalah Presiden Grup Tangtang Huasheng. Bagi Anda, datang kepada kami dan hanya menjadi manajer departemen tidaklah berlebihan." Namun, Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai janjimu." Saat ini, wajah Hijian berubah serius. Cynthia Yandra memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Hijian, dan tahu bahwa meskipun dia adalah seorang manajer kecil, itu tidak akan semudah itu. Cynthia Yandra juga berkata terus terang, "Apakah Anda tahu tentang saya dan keluarga Ains?" Hijian mengangguk. "Keluarga Ains memberitahuku sebelumnya dan menyuruh kami untuk tidak memanfaatkanmu jika kamu datang ke sini. Meskipun Baili dan Chun Feng dari keluarga Ains adalah musuh bebuyutan, secara pribadi, hubungan tingkat tinggi kami tidak buruk, dan kekuatan keluarga Ains di Tianhai tidak tertandingi oleh bos kami Xie." Cynthia Yandra menundukkan kepalanya dengan kecewa, "Oke, tidak perlu mengatakan apapun, saya mengerti." Setelah mengatakan itu, Cynthia Yandra berdiri dan berkata, "Maaf mengganggu Anda, Tuan Hi, silakan lanjutkan dan urus-urusan Anda. Saya akan pergi dulu." Cynthia Yandra telah melakukan tindakan bangun dan pergi, dan kata-kata ini, lebih dari selusin kali dalam 24 jam terakhir. Gerakannya terampil dan menyakitkan. Tapi saat Cynthia Yandra hendak pergi, Hijian meraih tangannya dan berkata, "Cynthia, jangan pergi dulu. Aku tidak bilang kamu tidak dibutuhkan. Saya tidak takut menyinggung keluarga Ains. Saya akan mengizinkan Anda bergabung dengan manajemen Baili kami, dan kemudian membantu Anda menggantikan Chen An dan menjadi Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan Direksi Baili kami." Cynthia Yandra sangat terkejut dan terharu, "Benarkah?" Faktanya, Cynthia Yandra juga mengetahui bahwa Hijian memiliki hubungan yang relatif kuat di arena politik dan tidak perlu takut dengan balas dendam keluarga Ains. Hijian mengangguk, tapi berkata, "Tapi, aku punya syarat." Senyuman di wajah Cynthia Yandra tiba-tiba berhenti, karena dia menebak bagaimana kondisi Hijian. Hijian berkata, "Cynthia, kamu juga tahu bahwa aku telah jatuh cinta padamu sejak kita bertemu di Toronto 3 tahun lalu. Dulu, kita berada di tempat yang berbeda. Sekarang kamu telah datang ke Tianhai, mulai sekarang kami akan melakukannya di perusahaan yang sama. Kami memiliki kesempatan untuk bersama setiap hari. Jadi, saya berharap dapat berkembang lebih jauh bersama Anda. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku setuju membantumu, bagaimana?" Cynthia Yandra tidak menyangka Hijian akan menggunakan ini untuk memerasnya dan memaksanya untuk menyerah. Cynthia langsung menolak, "Tuan Hi, Anda punya istri, dan saya juga punya pacar. Kita tidak bisa melakukan ini." Hijian berkata dengan penuh semangat, "Selama kita tidak memberitahu siapapun dan merahasiakannya, siapa yang tahu? Saya wakil presiden, dan Anda juga akan menjadi wakil presiden di masa depan. Kita semua akan memiliki kantor masing-masing. Tidak ada yang bisa masuk begitu saja. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di kantor. Sama halnya ketika aku sedang dalam perjalanan bisnis. Pacarmu tidak akan mengikutimu. Aku juga pergi bersamamu sebagai rekan perusahaan. Kita jujur. Bahkan jika kamu memeriksa pacar atau istriku, tidak akan ada yang ditemukan." Dari Hijian sepertinya sudah memikirkan rencana masa depannya. Dia dengan hati-hati merencanakan hubungan cinta bawah tanah yang tidak diketahui dengan Cynthia Yandra. Bab 178. Seperti itu biasa terjadi di pusat perbelanjaan dan kalangan hiburan. Orang-orang kaya yang bernilai lebih dari 100 juta ini harus bekerja setiap hari dan setiap malam, dan pasangan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama dan lebih banyak berpisah. Oleh karena itu, banyak orang akan mencari seseorang untuk menggantikan pasangannya saat bekerja.
Dalam dunia bisnis, para atasan ini pada dasarnya mencari bawahan. Di industri hiburan, saat syuting, banyak sekali pasangan yang berada di lokasi syuting, tidak hanya menjadi pasangan di drama, tapi mereka juga tidur bersama di hotel. Chintya Yandra tahu bahwa dengan status Hee-jian di perusahaan, akan mudah bagi mereka berdua untuk tidak ketahuan. Terlebih lagi, Adinata sudah mempercayainya dan tidak akan menyelidikinya. Bahkan jika Adinata ingin menyelidikinya, dengan etika Chintya Yandra dan kelicikan serta kehati-hatian Hee-jian, keduanya tidak akan pernah meninggalkan bukti apapun, dan Adinata tidak akan dapat menemukan apapun. Namun, Chintya Yandra tidak akan melakukan ini. Jika itu jelita, dia mungkin setuju, tapi Chintya Yandra bukanlah wanita seperti itu. Tuan Hee, saya harap Anda menghormati istri Anda dan menghormati saya. Saya tidak akan menjalin hubungan cinta bawah tanah dengan Anda, karena saya sama sekali tidak menyukai Anda. Aku tidak akan melakukan apapun yang memalukan pacarku hanya demi pekerjaan. Selamat tinggal. Chintya Yandra mendorong Hee-jian menjauh dan bersiap untuk pergi. Tapi Hee-jian tidak mau menyerah. Dia melangkah maju lagi, berdiri di depannya, dan berkata, Chintya Yandra, berpikirlah jernih. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh Tianhai, saya, Hee-jian, adalah satu-satunya yang berani menyinggung keluarga Ains dan menerimamu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak ada perusahaan di Tianhai yang berani mempekerjakan Anda. Chintya Yandra tahu bahwa apa yang dikatakan Hee-jian tidak salah. Jika Hee-jian tidak memiliki latar belakang dan dia terlalu terobsesi dengan Chintya Yandra, saya yakin Hee-jian tidak akan menyinggung keluarga Ains karena mempekerjakan Chintya Yandra. Chintya Yandra berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan Tianhai, pergi ke kota manapun dan jalani kehidupan biasa dengan pacarku. Hahaha, Hee-jian tertawa terbahak-bahak, apakah ini Chintya Yandra yang sama yang ku kenal? Dia mundur dan terpaksa pergi dalam waktu 3 hari setelah datang ke Tianhai. Awalnya saya mengira Anda akan menjadi CEO tercantik di Tianhai seperti yang Anda lakukan di Aurous Halls, dan semua CEO kaya di Tianhai akan tunduk dan tunduk kepada Anda. Saya pikir karena Anda akan menjadi ratu bisnis Tianhai, tapi kamu malah menyerah seperti ini? Chintya Yandra mengepalkan tangannya, bagaimana dia bisa rela pergi seperti ini? Mengapa dia tidak ingin menjadi ratu bisnis Tianhai? Dia sama sekali bukan tipe wanita yang suka menjalani kehidupan biasa. Jika ya, dia tidak akan memilih untuk dirawat oleh lelaki tua itu. Melihat Chintya Yandra sedikit tergerak, Hee-jian berkata dengan lembut lagi. Aku tahu pacarmu tidak punya banyak uang, dan aku juga tahu kalau kamu sangat menyukainya. Aku tidak akan merebutmu darinya. Di rumah, kamu tetap miliknya. Aku hanya berharap sepulang kerja, kapan aku sedang dalam perjalanan bisnis, hanya saja aku bisa lebih bersenang-senang bermain denganmu, oke? Hee-jian sangat dekat dengan Chintya Yandra. Melihat wajah Chintya Yandra yang menakjubkan, Hee-jian tidak bisa menahannya lagi dan langsung mencium Chintya Yandra. Hee-jian, seorang lelaki tua di dunia, telah memiliki banyak wanita, dan dia tahu bahwa banyak wanita yang keras kepala pada prinsip, dan mereka tidak akan melepaskan beberapa hal yang prinsip. Namun, masih ada cara untuk mengatasi wanita tipe ini, yaitu dengan menggunakan tindakan. Ciuman paksa langsung, jika Chintya Yandra setuju atau menolak, bahkan jika dia tidak mengatakan dia bersedia, maka itu akan dilakukan. Namun, Chintya Yandra tidak memberi kesempatan pada Hee-jian dan menampar wajah Hee-jian. Bentak, kacamata Hee-jian terlepas dan dia berdiri di sana dengan bodoh. Maaf, Chintya Yandra berkata kepada Hee-jian dan dengan cepat keluar dari kantor Hee-jian. Setelah Chintya Yandra pergi, Hee-jian diam-diam mengambil kacamatanya dan berkata diam, pria macam apa ini sehingga Chintya sangat mencintainya, hingga dia bersedia melepaskan karirnya demi dia. Pria yang tidak berguna, sangat sulit bagi wanita cantik untuk mengikutinya. 1 jam kemudian, Chintya Yandra telah kembali ke rumah, tetapi Adinata baru kembali sekarang karena dia harus berurusan dengan pemindahan rumah. Hari ini, Yuze Ains dan keluarga Ains diperlakukan dengan buruk, yang dianggap sebagai balas dendam atas penindasan sebelumnya terhadap Chintya Yandra. Adinata sangat senang. Ketika dia melihat Chintya Yandra, dia bertanya, sayang, bagaimana wawancaranya hari ini? Apakah perusahaan Bailey mempekerjakanmu? Ketika Chintya Yandra melihat Adinata, dia melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan mulai menangis seperti gadis berusia 5 atau 6 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, Chintya Yandra tidak pernah melakukan ini pada siapapun. Dia menanggung rasa sakit dalam diam dan membawanya sendirian. Tapi setelah memiliki Adinata, dia rela bersembunyi di pelukan Adinata untuk memberikan kenyamanan pada dirinya sendiri. Sebagai pacar Chintya Yandra, Adinata merasa sangat tidak nyaman melihat pacarnya begitu sedih. Chintya, ada apa? Apakah Bailey tidak membutuhkanmu? Chintya Yandra terisak, ya, tidak ada perusahaan di Tianhai yang menginginkan saya. Adinata menepuk punggung Chintya Yandra dan memeluknya erat. Dia belum pernah melihat Chintya Yandra begitu sedih. Chintya, jangan sedih.
Percayalah, kamu akan segera sembuh. Perusahaan-perusahaan di Baili pasti akan memanfaatkanmu, dan mereka akan menjadikanmu wakil presiden atau bahkan presiden. Kamu akan seperti ketika kamu berada di Aurous Halls, dengan begitu, bakatmu bisa berkembang di Mal. Percayalah padaku. Adinata menghibur Cynthia Yandra, dan Cynthia Yandra segera tertidur di pelukan Adinata. Setelah Cynthia Yandra tertidur, Adinata perlahan membawanya ke tempat tidur, menurunkannya, menutup pintu kamar tidur, dan berjalan keluar. Aku tidak bisa lagi membiarkan Cynthia mendapat masalah sendirian. Dia adalah pacarku. Sudah waktunya melakukan sesuatu untuknya. Jadi, Adinata menghubungi nomor telepon kakeknya. Kakek, aku ingin membeli Baili Express. Adinata mendapat ide ini bukan karena Cynthia Yandra ditolak oleh Baili hari ini dan menangis sedih. Dia sebenarnya sudah punya rencana ini sejak lama, karena dia ingin membeli perusahaan Baili Express untuk menangani Dongfeng Express dan keluarga Ains. Dia ingin menggunakan Baili untuk mengalahkan Dongfeng dan menjadikan Baili perusahaan logistik terbesar di negaranya. Bukankah Jelita mengatakan bahwa hanya dengan membiarkan Adinata membalas dendam di Mal barulah dia bisa dianggap pria sejati? Baiklah, Adinata akan menghadapinya di Mal. Kakek Adinata sedikit terkejut, apakah Anda ingin melanjutkan pengalaman bisnis Anda? Bagus sekali. Perusahaan Baili adalah perusahaan yang lebih sulit dikelola daripada perusahaan berkah pajak. Jika Anda dapat mengubahnya menjadi perusahaan yang lebih baik daripada Chun di posisi presiden, jika ada perusahaan kurir yang lebih baik, maka pengalaman Anda akan dianggap sukses. Adinata berkata, kakek, maafkan aku sendiri tidak ingin menjadi presiden kali ini. Aku melakukan ini karena aku ingin pacarku Cynthia Yandra menjadi presiden Baili. Adinata masih ingin menyembunyikan identitasnya untuk saat ini, dan tidak ingin menjadi presiden perusahaan pengiriman ekspres terbesar kedua di negara itu dengan cara yang mencolok. Jika Adinata benar-benar menjadi Tuan Brahma lagi, maka diperkirakan kedua saudara perempuan Jelita dan Maktika semuanya akan mendatanginya keesokan harinya. Pernikahan kembali, lamaran-lamaran. Bab 179. Terlebih lagi, dia tidak tertarik menjadi CEO, sama seperti Tuan Kuncoro yang tidak tertarik pada uang. Kakek Adinata sudah mengetahui tentang Cynthia Yandra melalui Butler Leon. Sebelumnya, Cynthia Yandra rela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden perusahaan berkah paja demi Adinata. Kakek Adinata juga sangat mengagumi wanita ini dan sangat senang karena cucunya akhirnya menemukan seorang wanita yang tidak begitu rakus akan materi. Kakek Adinata berkata, oke, tapi nilai pasar perusahaan Baili adalah puluhan miliar. Tidak tepat jika langsung menempatkan Cynthia Yandra sebagai presiden. Jika kamu melakukan ini, kamu mungkin tidak akan bisa menyembunyikan identitasmu dan menjadi orang biasa yang rendah hati. Saya akan membiarkan adik keempat Anda mengambil alih jabatan presiden Baili terlebih dahulu, biarkan dia melakukan transisi, dan kemudian secara perlahan menyerahkannya kepada Cynthia Yandra. Adinata merasa kakeknya sangat bijaksana, dan karena dia sudah lama tidak bertemu saudara perempuan keempatnya, dia juga berharap dia bisa datang ke Tianhai. Baiklah, terima kasih, kakek. Setelah menutup telepon, Adinata kembali ke kamar, melihat ke arah Cynthia Yandra yang sedang tidur, membelai rambut panjangnya yang indah, melihat profil duasanya, dan berkata diam-diam, Cynthia, kamu akan segera menjadi presiden perusahaan Baili. Kamu akan segera menjadi presiden tercantik di Tianhai. Sabarlah selama 2 hari lagi, sayangku, jadilah wanitaku, dan aku akan membiarkanmu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tepi laut, sinar matahari, pantai, pohon kelapa, gaun pengantin, karangan bunga. Adinata mengenakan jas dan memegang tangan Jelita. Jelita mengenakan gaun pengantin putih untuk ketiga kalinya. Suamiku, akhirnya kita menikah lagi. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Setelah aku menikah dengan Chakravad dan Yuse Ains, kamu masih bersedia menikah denganku. Juwita Jayanti, yang berpakaian megah, berlari mendekat, menyerahkan sekotak tablet asam folat kepada Adinata, dan berkata sambil tersenyum, menantu yang baik, ini tablet asam folat untuk mencegah penyakit saraf pada bayi baru lahir. Bukankah kamu sudah melahirkan anak perempuan pada anak pertamamu? Kamu, keluarga Brahma memiliki aset triliunan, hahaha. Maktika juga mengenakan rok tiup top merah dan berjalan dengan telanjang kaki di pantai, tampak sedih. Kakak ipar, kamu lebih memilih kakak Jelita. Aku pergi ke Korea untuk menjalani operasi plastik, dan aku secantik kakak Jelita. Tapi kamu tetap tidak memilihku dan menikah lagi dengan kakak Jelita. Adinata memandang Maktika. Wajahnya memang menjadi lebih halus dari sebelumnya, dan sosoknya masih sebagus sebelumnya. Dia melihat sekeliling, merasa dunia di depannya kabur dan sinar matahari sangat menyilaukan, tapi dia bisa dengan mudah membuka matanya.
Dia menemukan bahwa Jelita, Juwita Jayanti, Ismoyono Wibisana, dan Nyonya Wibisana semuanya tertawa. Hanastasom juga tertawa. Senyumannya membuat orang merasa lebih berkonspirasi, dan orang yang menemaninya ke pesta pernikahan sebenarnya adalah mantan suaminya, Zheng Bin. Mereka berpegangan tangan dan sepertinya akan kembali bersama. Adinata sangat panik. Dia tiba-tiba membuang tangan Jelita dan berkata dengan keras, "Mengapa aku menikahimu lagi? Di mana Cynthia Yandra? Pacarku adalah Cynthia Yandra. Dia sudah mati." Jelita berkata dengan keras kepada Adinata, "Dia dibunuh oleh keluarga Ains. Kamu tidak akan pernah bisa bersama." "Tidak, tidak, tidak." Terdengar bunyi gedebuk. Adinata berdiri dari tempat tidur, berkeringat banyak. Melihat kegelapan di depan matanya, Adinata mengangkat ponselnya dan melihatnya. Pada jam 2 pagi, cahaya layar yang lemah menerangi tidur nyenyak Cynthia Yandra. Ternyata itu hanya mimpi. Adinata terengah-engah, berpikir bahwa pemandangan tadi adalah nyata. Dia bangkit dari tempat tidur, pergi ke ruang tamu, menuangkan segelas air dingin, meminumnya dalam sekali teguk, lalu melanjutkan menuangkan gelas kedua. "Bagaimana aku bisa bermimpi aneh seperti itu? Aku tidak akan pernah menikahi Jelita lagi. Aku bahkan tidak ingin melihatnya lagi." Adinata memegang segelas air, mengangkat ponselnya, membuka WeChat, dan tiba-tiba melihat postingan WeChat yang diposting oleh Jelita di momen. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak menghalangiku? Pada hari Adinata dan Jelita menikah, Jelita memblokir Adinata. Sejak hari itu, Adinata tidak dapat melihat lingkaran pertemanan Jelita dan tidak dapat mengirim pesannya. Namun, hari ini, Adinata tiba-tiba bisa melihat Jelita. Ini berarti Jelita telah menambahkan Adinata kembali ke daftar hitam. Jelita menambahkanku lagi? Adinata segera melihat konten WeChat Moments milik Jelita. Lingkaran pertemanan ini baru diposting 10 menit yang lalu. Sepertinya Jelita juga belum tidur. Dia mengirim video dan mengkliknya. Gambar itu ternyata adalah kamar tidur Adinata di Aurous Halls Villa, yang merupakan kamar tempat tinggal Adinata dan Jelita sebelumnya. Gambar tersebut berfokus pada lagu Harapan 11 Morong. "Sebenarnya, yang aku nantikan hanyalah sesaat. Aku tidak pernah memintamu untuk memberikan seluruh hidupmu kepadaku." Dalam suara video tersebut juga terdapat melodi suara halus Nexus yang dibuat oleh Adinata. Jelita memposting video ini dengan judul, "Hari-hari saya tinggal di ruangan ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup saya." Jelita sebenarnya memposting pesan seperti itu di momen WeChat pada malam pernikahannya. Tampaknya setelah dia mengetahui bahwa Yuzi Ains bukanlah pria baik, dia mulai merindukan masa lalu. Tapi Adinata, setelah melihatnya, hanya ingin berkata padanya, "Kamu pantas mendapatkannya. Jika saya tahu hari ini, mengapa repot-repot pada awalnya?" Adinata tidak akan mengasihani Jelita, karena Adinata dan Jelita telah tinggal bersama selama 3 tahun, dan Jelita hanya melewatkan waktu dia tinggal di villa. Bukankah dia akan bahagia sepanjang waktu? Lagi pula, yang dirindukan Jelita adalah Adinata yang sukses, bukan Adinata yang berprestasi. Adinata tidak menyukai atau mengomentari lingkaran pertemanan ini. Dia tidak menghapus teman Jelita, itu tidak perlu. Jika dia tidak ingin melihat momen Jelita, dia bisa memblokirnya saja. Sekarang dia hanya ingin bersikap baik pada Cynthia Yandra. Jelita tidak punya tempat di hatinya. Memikirkan mimpi yang baru saja dia alami, Adinata tersenyum. Apa yang terjadi dalam mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Dia tahu apa yang ada di hatinya. Bahkan jika Adinata menikah dengan Maktika, dia tidak akan pernah menikah dengan pria pihak ketiga seperti Jelita lagi. Dalam 2 hari berikutnya, Adinata tidak berangkat kerja. Ia menemani Cynthia Yandra setiap hari, berbelanja di pusat perbelanjaan, membeli berbagai kebutuhan rumah tangga, membeli pakaian, dan menonton film. Kakak keempat Adinata juga orang yang sibuk. Dia sekarang memiliki perusahaan di luar negeri. Butuh waktu untuk datang ke Bailey untuk mengambil jabatan presiden, termasuk akuisisi saham CEO Shea Bailey oleh keluarga Brahma. Beberapa hari kemudian, Adinata mulai berangkat kerja. Dia mengirimkan pengiriman ekspres di Bailey, menghasilkan lebih dari 5.000 yuan sebulan. Ia ingin menggunakan pengalaman kurir di level terbawah untuk merasakan industri pengiriman ekspres dalam negeri saat ini. Tianhai pada bulan Juli telah memasuki waktu pertengahan musim panas. Setelah Cynthia Yandra makan siang setiap hari, dia akan pergi ke tempat bernama Toko Buku Hanyuan dan membaca buku sepanjang sore. Seperti yang dilakukan bintang favoritnya Leslie Cheung di masa lalu. Pada hari ini, pada jam 5 sore, Cynthia Yandra keluar dari toko buku. Dia akan kembali ke villa untuk memasak. Ketika Adinata kembali, mereka akan makan malam bersama. Cynthia Yandra baru saja mengeluarkan kunci mobilnya dan mengarahkannya ke Porsche Panamera miliknya. Tiba-tiba, seorang pria berkemeja dan celana panjang maju ke depan. "Nona Cynthia Yandra, Tuan Su mengundang Anda." Cynthia Yandra memandang pria aneh di depannya dengan heran. Kemudian, dia melihat sedan hitam Mercedes-Benz S65 AMG yang diparkir di belakang mobilnya. "Merek Shenzhen."
Chintya Yandra tiba-tiba terkejut dan berjalan ke depan. Jendela di kursi belakang perlahan diturunkan, dan suara seorang pria terdengar dari dalam, "Cantik." Saat Chintya Yandra melihat pria itu, dia langsung tercengang. Pria ini adalah pria yang merawatnya selama 3 tahun. Bab 180. Pria itu tampaknya berusia setidaknya 40 atau 50 tahun. Dia memakai kacamata dan sedikit kekar. Namanya Edvard Su, dia adalah orang terkaya di kota Shenzhen dan CEO sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Saat Chintya Yandra melihat Edvard Su, dia menjadi sedikit kewalahan. Untuk sesaat, dia teringat waktu yang dia habiskan bersamanya sebagai simpanan 7 tahun lalu. Masuk ke dalam mobil, bisik Edvard Su, suaranya sangat lembut, tetapi memiliki nada memerintah yang tidak dapat disangkal. Chintya Yandra sepertinya bertindak secara naluriah. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Setelah Chintya Yandra masuk ke dalam mobil, aroma wanita memenuhi mobil. Edvard Su menutup jendela mobil lagi, tetapi pengemudinya tadi berdiri di luar mobil dan tidak masuk. Mereka berdua sedang duduk di pinggir jalan Shaoxing yang sepi. Kursi belakang mobil ditutupi lapisan film mobil yang paling dalam, dan tidak ada yang menyadarinya. Edvard Su memandang Chintya Yandra. Pada saat ini, lelaki tua yang semula tua dan memudar tiba-tiba mendapatkan kembali kilaunya. Benar saja, selalu wanita yang bisa membuat pria bergairah. Kamu masih cantik dan lebih feminim dari sebelumnya. Edvard Su memegang tangan halus Chintya Yandra. Chintya Yandra berkata tanpa basa-basi, "Kamu sudah tua." Chintya Yandra sepertinya tahu bagaimana membuat Edvard Su marah. Dia bahkan tidak perlu membuang tangan Edvard Su sendiri. Hanya dengan satu kalimat, Edvard Su berinisiatif untuk memegang tangannya dan memberikannya padanya. Edvard Su tersenyum pahit. "Ya, dibandingkan 7 tahun yang lalu, saya jauh lebih tua, memiliki lebih banyak uban, dan tubuh saya semakin memburuk setiap tahun." Chintya Yandra dan Edvard Su tidak bertemu satu sama lain selama 7 tahun. Ketika mereka melihat pria seperti dulu lagi, mereka tiba-tiba banyak berubah. Chintya Yandra juga merasa sangat rumit. Semua orang akan menjadi tua, Chintya Yandra menghiburnya. Di masa lalu, pria ini mengajari Chintya Yandra banyak hal, dan dia juga pria pertama yang membuat Chintya Yandra jatuh cinta. 7 tahun yang lalu, Edvard Su masih sangat heroik, dan Chintya Yandra pada saat itu agak seperti paman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia jatuh cinta padanya selama 3 tahun dia dirawat olehnya. "Apa yang kamu lakukan di Tianhai? Apakah kamu ada rapat?" tanya Chintya Yandra. Edvard Su memandang Chintya Yandra dan berkata, "Saya di sini untukmu." "Untukku?" Chintya Yandra sangat terkejut. Edvard Su berkata, "Saya mendengar bahwa Anda menemui hambatan di mana-mana sejak Anda datang ke Tianhai. Setelah sekian lama, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan Anda. Mengapa Anda ingin melawan keluarga Ains? Apa yang saya ajarkan kepada Anda sebelumnya? Anda seorang wanita. Anda harus menggunakan kelebihan alami Anda untuk membujuk setiap bos. Dalam 7 tahun terakhir, Anda telah berhasil dengan baik di Aurous Halls, tetapi apakah kamu lupa semua yang aku ajarkan kepadamu ketika kamu tiba di Tianhai?" Suara Edvard Su menjadi semakin nyaring, dan rasanya seperti seorang penatua sedang menguliahi yang lebih muda. Chintya Yandra dilatih oleh Edvard Su. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk mendidik Chintya Yandra. Chintya Yandra menoleh ke samping dan berkata dengan tatapan keras kepala, "Ini urusanku sendiri dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Edvard Su mengulurkan tangannya ke belakang leher Chintya Yandra, menoleh ke belakang, dan berkata padanya, "Bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Jika dulu aku mengabaikanmu dan membiarkanmu dikejar oleh para gangster tidak berpendidikan itu dan membiarkan adikmu diintimidasi di sekolah, apakah kamu masih berada di sini hari ini?" Chintya Yandra menunduk dan meletakkan tangannya di atas roknya dengan patuh. "Saya punya pacar," kata Chintya Yandra tiba-tiba. Edvard Su melepaskan tangannya lagi dan mendengus dingin. "Saya tahu, nama saya Adinata, kan? Dia tampaknya lebih muda dari Anda. Apakah karena dia Anda menyinggung keluarga Ains?" Chintya Yandra tahu bahwa dengan kekuatan Edvard Su, menyelidiki Adinata jelas bukan masalah sama sekali. "Ya, aku sangat menyukainya. Bisnisnya adalah urusanku," kata Chintya Yandra. Wajah Edvard Su menjadi marah, "Para pria cemburu. Putuskan dia tidak cocok untukmu," perintah Edvard Su. "Tidak." Chintya Yandra segera menolak, "Kamu tidak punya hak untuk memintaku putus dengannya." "Edvard Su, kita tidak punya hubungan lagi. Siapapun yang membuatku jatuh cinta dan apa yang aku lakukan untuk pekerjaan adalah milikku. Masalah." Edvard Su berkata dengan ekspresi tidak senang, "Dirimu sendiri? Apa yang dapat kamu lakukan? Dalam 7 tahun terakhir, jika aku tidak membantumu secara diam-diam, menurutmu apakah kamu, seorang wanita yang hanya memiliki wajah dan sosok, dapat melakukannya? Apapun tanpa bisakah Anda mencapai posisi wakil presiden perusahaan Berkah Paja sambil tidur dengan bos Kuncorona pun?" Chintya Yandra menggigit bibirnya, terlihat sangat enggan.
Dia sudah menduga bahwa Edward Su telah membantunya secara diam-diam. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya, dan dia tidak ingin menghubungi Edward Su lagi. Dia ingin melupakan masa lalu. Cynthia Yandra berkata, Edward Su, aku telah bersamamu selama 3 tahun. Aku tidur denganmu, bermain denganmu, dan melakukan segalanya denganmu. Bahkan jika pencapaianku saat ini berkat bantuanmu, aku pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa mengikutimu seumur hidupku. Aku juga ingin memiliki hubungan yang serius dan jujur. Melihat Cynthia Yandra semakin bersemangat, Edward Su teringat bahwa transformasi Cynthia Yandra dari seorang mahasiswi murni menjadi wanita menawan seperti sekarang ini semua berkat dia, dan dia berhutang banyak kepada Cynthia Yandra. Edward Su memegang tangan Cynthia Yandra lagi dan berkata, Cynthia, aku tahu aku telah berbuat salah padamu dengan memintamu menjadi simpanan sepanjang waktu. 7 tahun lalu, kamu memaksaku untuk menikah denganmu. Jika aku tidak menikah denganmu, kamu akan meninggalkanku. Saat itu, aku tidak bisa menceraikannya atau menikahimu. Tapi sekarang, aku bisa memberitahumu bahwa aku bisa menikahimu, Cynthia, dan aku bisa menjadikanmu istri Edward Su. Edward Su adalah orang terkaya di kota, dengan aset melebihi 100 miliar. Dia adalah pria yang didambakan banyak wanita. Cynthia Yandra sedikit terkejut, apakah kamu tidak takut lagi pada istrimu? Edward Su berkata, dia meninggal setahun yang lalu. Cynthia Yandra mendengus dingin, tidak heran Edward Su berani menikahinya. 7 tahun yang lalu, Cynthia Yandra meminta Edward Su untuk menikahinya. Dia membutuhkan status dan dia tidak lagi ingin menjadi simpanan secara diam-diam. Tapi sekarang, dia tidak lagi repot menjadi istri Edward Su. Cynthia Yandra berkata langsung, maaf, saya sudah memiliki pria yang saya sukai, dan saya tidak akan menikahi Anda. Edward Su tersenyum, menantu laki-laki yang telah menikah dengan saya selama 3 tahun? Saya dengar Anda masih membesarkannya sekarang? Haha, Cynthia, Anda telah bersama saya selama 3 tahun, tidakkah saya tahu apa kamu wanita yang seperti apa? Sangat tidak mungkin bagimu untuk menyukai pria yang tidak berguna seperti itu. Kamu menyukai pria yang lebih baik, lebih kuat, dan memiliki status lebih tinggi darimu. Aku 100% yakin akan hal ini. Namun, kamu benar. Kamu telah bersamaku sejak kamu berumur 20 tahun dan belum pernah jatuh cinta dengan orang seusiamu. Adinata masih sangat muda dan kudengar dia sangat tampan. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku punya ya, aku tidak bisa membandingkannya denganmu. Naik. Baiklah, aku akan memberimu waktu setengah tahun. Selama setengah tahun ini, kamu bisa terus berkencan dengannya, dan kamu bisa bepergian dan bersenang-senang kemanapun di dunia. Dalam setengah tahun, ketika kamu lelah bermain-main, datanglah ke Shenzhen untuk menemukanku dan jadilah istri Edward Su.